on ya. Nah, ini lampu star dan delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Ada request nih dari teman kita di komentar video saya pada rangkaian SAR Delta. Di sini nih videonya. Jadi requestnya yaitu rangkaiannya itu gimana sih biar ada kontrolnya. Nah, di video ini saya mau kasih kontrolnya yaitu pakai push on sama push off. Jadi nanti saya nggak pakai switch atau selektor karena mungkin fungsinya sudah digantikan sama push on dan push off. Untuk kontrol yang lain mungkin bisa diwakili dengan MCB ini. Dan mohon maaf untuk pertanyaan baru bisa saya jawab karena mungkin keterbatasan waktu saya, ada aktivitas di luar yang mungkin lebih penting juga. Sombong amat. Jadi baru saat ini saya bisa buatkan videonya. Jadi sekali lagi untuk teman kita yang sudah request dan requestnya belum saya realisasikan, saya mohon maaf. Dan untuk video kali ini nanti saya akan jelasin juga cara wiringnya, karena saya pakai kontaktornya tuh tipenya seperti ini. Di video saya yang kemarin itu kan tipe kontaktor sama tipe overloadnya itu beda. Jadi untuk rangkaiannya yang sekarang ini mungkin sedikit lebih beda. Jadi karena ini sifatnya untuk demonstrasi, saya nggak langsung pakai arus 3 pas, tapi untuk lebih ke kontrolnya aja gitu. Oke, biar kesannya nggak terlalu banyak ngomong daripada kelamaan dengerin ocehan saya dan juga ngabisin kuota kalian, langsung ke prakteknya aja. Jadi saya anggap kalian sudah paham ya sama rangkaian ini, MCB, kontaktor. Dan untuk wiringnya sesuai sama standarnya Puil lama sih sebetulnya, merah, kuning, sama hitam. Di sini RST dan saya pakai biru itu buat netral ya. Jadi untuk yang pertama kalinya saya akan konsentrasi di area netralnya dulu. Di sini netral, nanti saya akan taruh di A2 sama di timernya. Buat input netral ke timernya di sini nanti saya pakai di 7 pada timer. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu timer, di video saya di sini ada cara aplikasi timer ini, TDR, Time Delay Relay. Oke, untuk wiring netralnya sudah selesai, jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan ke rangkaian kontrol kontraktornya. Hubungkan kabel jumper pada terminal nomor 5 di timer. Nah, untuk terminal 5 ini dan 8 di sini terhubung normally close ya, atau NC. Jadi NC-nya ini nanti yang akan memberikan signal ke kontaktor star. Setelah itu connect pada NC bawah kontaktor 2. Dari NC bawah kita hubungkan ke NC atas pada kontaktor 2, lalu masukkan ke terminal A1 pada kontaktor 3. Kemudian untuk koneksi yang kedua itu hubungkan kabel jumper ke nomor 6 pada terminal timer, hubungkan ke NC bawah pada kontaktor 3, dan outputnya NC atas pada kontaktor 3 kita hubungkan ke terminal A1 pada kontaktor 2. Powernya kita ambil dari jalur RST. Saya ngambilnya dari jalur R nya pada input power 3 pas, lalu saya hubungin ke terminal normally open di overload di nomor 97, dan kita jumper ke 95 pada normally close.
Nah, power ini nanti kita pakai buat kontrolnya ya. Nah, setelah itu ambil kabel jumper juga, hubungin ke nomor 2 pada terminal timer, dan kita jumper ke nomor 8 pada terminal timer. Siapin push button dan kabel jumper. Terus kita hubungin ke nomor 96 di terminal overload. Kita masukin ke salah satu terminal pada push off ya, kita pakainya push off. Dan keluarannya salah satu kabel kita masukin ke normally open atau NO pada kontaktor 1. Oh ya, di situ ada 2 kabel ya teman-teman. Nanti yang kabel pendeknya kita hubungin ke push on. Kita pakainya yang push on ya, bukannya push off. Bingung, nanti saya kasih gambar wiringnya ya di akhir video ini. Dan untuk keluaran dari push on, kita ambil kabel jumper juga, kita masukin ke A1 di kontaktor pertama. Dan kita jumper ke NO yang atas, kita jumper ke A1. Nah, untuk powernya yang dari timer yang nomor 2 tadi, kita masukin ke NO atas kontaktor 1. Sampai sini rangkaian kontrol sudah selesai, tinggal kita rapiin aja supaya kelihatannya enak dan rapi. Siapin pilot lamp. Jadi pilot lamp ini saya pakai buat lamp Tor, kalau misalnya tornya ini bekerja ya. Jadi kalau misalnya sistemnya ini ada kejanggalan atau misalnya gagal fungsi, pilot lamp ini yang akan menyala dan memberikan tanda. Nah, masukin kabel salah satu di pilot lamp ke nomor 98 di Tor, dan netralnya kita hubungin aja, nanti kita jadiin satu sama netral yang lain. Udah, itu aja teman-teman. Oke guys, rangkaian udah kita rapihin. Udah saya kasih lampu untuk emergency, lampu indikator untuk start, dan lampu indikator untuk delta. Push buttonnya untuk on, ini untuk off. Dan saya sudah hubungin juga sama kabel power. Di sini saya pakai cuma 1 pas karena orientasinya ingin merangkai kontrolnya, jadi nggak saya pasangin ke arus 3 pas. Jadi kita langsung cobain aja ya. Di sini cahayanya mungkin agak redup, untuk mastiin aja sih sebetulnya, mastiin agar lampu ini bisa kelihatan. Ini lampu apa tadi? Emergency, lampu start, delta, push button on, push button off. Rangkaiannya seperti ini. Jadi kita akan coba. Saya udah colokan stekernya ke stop kontak. Saya sudah setting di angka sekitar 3 detik lah. Ini kita sudah di on ya, artinya power sudah masuk ke rangkaian kontrolnya. Kita pencet saja on ya. Nah, ini lampu start dan delta. Untuk mematikannya tinggal tekan tombol auto push button off. Kita ulangi lagi. Start, delta, off. Lalu bagaimana dengan lampu emergency? Jadi lampu emergency ini berfungsi sebagai indikator bahwasanya kalau misalnya satu sistem yang kalian pasang di satu instalasi atau panel, lampu emergency ini yang nantinya akan memberikan signal atau tanda ketika sistemnya ini mati. Jadi kita akan coba saja. Jadi kita asumsikan seperti ini. Nanti anggap saja kalau misalnya ini bebannya motornya macet, overloadnya bekerja, jadi lampu ini yang akan menyala. Jadi teman-teman juga nanti bisa ganti sama buzzer, bisa diganti sama rotary lamp atau segala macam lah, atau kira-kira yang bisa mencolok lah kalau misalnya ada sistem yang kira-kira kerjanya tuh nggak maksimal atau misalnya sistem ini mati. Jadi kita coba aja, kita start ya. Nah, dalam keadaan posisi seperti ini kan artinya satu sistemnya ini kerja, motornya muter. Ketika misalnya ada beban atau misalnya ada
kendala di segi motornya kah, atau misalnya yang lain tiba-tiba overload, ya kita tes aja di sini overloadnya. Jadi yang akan saya tes di sini nih untuk mengetes sistem tornya, thermal overload. Jadi kita tes aja sini. Jadi nanti sistemnya ini akan mati dan lampunya akan menyala ya. Lampu emergensi menyala, sistemnya nggak bekerja sama sekali ya, tapi harus masih tetap berada di sekitar sini. Lalu bagaimana cara untuk merilisnya? Mungkin teman-teman juga sudah paham ya cara kerja thermal overload. Tinggal kita rilis tombol, sebentar saya rilis tombol warna biru, dan lampunya nanti akan mati, baru sistem bisa dioperasikan kembali. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan teman kita dan membantu teman-teman juga dalam mengaplikasikan satu sistem Star Delta di panel kontrol. Kalau misalnya ini bermanfaat, teman-teman bisa share, atau misalnya ada kekurangan bisa tambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mengoreksi diri. Siapa tahu masih ada kekurangan dari saya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya Ocit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.